Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Imadi Dio Setiawan dari kelas Manajemen 22A dengan NPM 224111004. Di kesempatan yang baik kali ini, saya akan membahas materi mengenai penilaian kinerja dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi apa isi dari materi yang saya jelaskan, alangkah baiknya kita mengetahui definisi dari penilaian kinerja agar materi yang saya sampaikan dapat diterima dengan jelas dan mampu dipahami. Penilaian kerja, performance appraisal adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok dalam sebuah perusahaan untuk mengevaluasi dan mengkomunikasikan bagaimana karyawan melakukan pekerjaan dengan cara membandingkan hasil pekerjaannya dengan seperangkat standar yang telah dibuat dalam suatu periode tertentu yang digunakan sebagai dasar pertimbangan suatu kegiatan. Pada intinya, penilaian kinerja adalah proses perorangan atau kelompok dalam suatu perusahaan untuk mengevaluasi pekerjaan yang telah dikerjakan dengan membandingkan dengan kinerja orang lain. Berikut definisi dan pengertian penilaian kerja dari beberapa sumber buku. Yang pertama ada menurut Tesler 2015. Penilaian kerja adalah mengevaluasi kinerja karyawan di masa sekarang dan atau di masa lalu secara relatif terhadap standar kinerjanya. Yang kedua ada menurut Sastro Hadiwio 2002, penilaian kerja adalah suatu kegiatan yang dilakukan manajemen atau penilai untuk menilai kinerja tenaga kerja dengan cara membandingkan kinerja atas kinerja dengan uraian atau deskripsi pekerjaan dalam suatu periode tertentu, biasanya setiap akhir tahun. Yang kedua, menurut Matis dan Jackson 2006, penilaian kerja adalah proses mengevaluasi seberapa baik karyawan melakukan pekerjaan mereka jika dibandingkan dengan seperangkat standar, dan kemudian mengomunikasikan informasi tersebut kepada karyawan. Yang keempat, menurut Byers dan Rue 2006, penilaian kerja adalah proses mengevaluasi dan mengomunikasikan bagaimana karyawan melakukan pekerjaan dan menyusun rencana pengembangan kepada para karyawan itu sendiri. Dan yang terakhir ada menurut Irianto 2001. Penilaian kerja merupakan suatu proses yang berkesinambungan untuk melaporkan prestasi kinerja dan kemampuan dalam suatu periode waktu yang lebih menyeluruh yang dapat digunakan untuk membentuk dasar pertimbangan suatu tindakan. Ini adalah definisi dari beberapa sumber buku. Selanjutnya, tentu saja penilaian kerja ada tujuan dan manfaat. Yang pertama, penilaian kerja digunakan untuk memberitahukan kepada karyawan sejauh mana kinerja mereka
dan imbalan yang akan mereka dapatkan. Penilaian kerja juga bertujuan untuk mengevaluasi dan memberikan umpan balik pada karyawan yang akan mengembangkan karyawan dan juga keaktifan organisasi. Menurut Mangkuparwatra 2002, tujuan penilaian kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada perbaikan prestasi kerja. Yang kedua, penyesuaian kompensasi. Yang ketiga, ada keputusan penempatan. Yang keempat, ada kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Yang kelima, ada perencanaan dan pengembangan karir. Yang ketujuh, ada penyimpangan proses staffing. Yang kedelapan, ketidakakuratan informasional. Yang kesembilan, kesalahan-kesalahan dalam desain pekerjaan. Yang kesepuluh, kesempatan kerja yang adil. Yang terakhir, tantangan eksternal. Selanjutnya, menurut Naisel 2005, terdapat beberapa manfaat dari penilaian kinerja, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagian besar pekerjaan mendasarkan keputusan bayaran, promosi, dan retensi pada penilaian kerja. Yang kedua, penilaian memamalkan peran sentral dalam proses manajemen kinerja pemberian kerja. Manajemen kinerja berarti secara terus-menerus memastikan bahwa kinerja setiap karyawan sesuai dengan sasaran keseluruhan perusahaan. Yang ketiga, penilaian memungkinkan manajer dan bawahannya mengembangkan rencana untuk mengkoreksi adanya defisiensi dan untuk menguatkan kekuatan bawah. Yang keempat, penilaian memberikan kesempatan untuk meninjau rencana karir yang karyawan dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang ditampilkan. Yang terakhir, penilaian memungkinkan penyelia untuk mengidentifikasi adanya kebutuhan akan pelatihan dan langkah-langkah perbaikan yang dibutuhkan. Selanjutnya, kriteria penilaian kerja. Ada 3 macam kriteria yang sering digunakan dalam proses penilaian kerja karyawan, yaitu yang pertama, hasil kinerja individu. Jika hasil kerja adalah aspek yang diutamakan pada jabatan tersebut, maka hasil kerja individu dapat dijadikan kriteria penilaian. Yang dua, perilaku. Pada banyak jabatan sulit menentukan keluaran tertentu yang dapat dijadikan kriteria penilaian. Pada jabatan semacam ini, pihak manajemen dapat menggunakan perilaku sebagai kriteria penilaian, sebab perilaku merupakan faktor penentu efektivitas kerja karyawan. Perilaku yang dinilai tidak selalu berperilaku yang secara langsung berkaitan dengan produktivitas. Yang penting, perilaku tersebut membantu efektivitas kerja organisasi. Yang ketiga, traits adalah karakteristik individu yang sering tampil dan menggambarkan tingkah laku individu. Traits adalah kriteria penilaian yang paling lemah karena dari 3 kriteria yang ada, traits adalah yang paling jauh dari performa individu yang sebenarnya. Sifat yang baik atau dapat diharapkan adalah kriteria yang tidak berkaitan dengan performa kerja. Di dalam interaksi sosial, sifat-sifat semacam ini cenderung untuk diperhatikan orang lain, termasuk oleh atasan langsung. Selanjutnya, jenis-jenis metode penilaian kerja. Menurut Mathis dan Jackson, ada
2006 berdasarkan orientasi waktu yang digunakan penilaian kinerja dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada metode penilaian kinerja berorientasi masa lalu, metode penilaian kerja berorientasi masa depan. Selanjutnya, metode penilaian kerja berorientasi masa lalu. Metode penilaian kerja yang berorientasi masa lalu, Patch Oriented Evaluation Metode, dilakukan berdasarkan masa lalu. Dengan mengevaluasi prestasi kinerja di masa lalu, karyawan dapat memperoleh umpan balik dari upaya-upaya mereka. Upaya baik ini selanjutnya bisa mengarah kepada perbaikan-perbaikan prestasi. Teknik-teknik penilaian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, skala peringkat. Yang kedua, daftar pernyataan. Yang ketiga, metode dengan pilihan terarah. Yang keempat, metode peristiwa kritis. Yang selanjutnya, metode catatan prestasi. Yang selanjutnya, skala peringkat dikaitkan dengan tingkah laku. Yang selanjutnya, metode peninjauan lapangan. Yang terakhir, tes dan observasi prestasi kerja. Yang selanjutnya, sebaliknya, metode penilaian kinerja berorientasi masa depan. Metode penilaian kerja berorientasi masa depan berfokus pada kinerja masa depan mendatang dengan mengevaluasi potensi karyawan atau menetapkan sasaran kinerja di masa mendatang secara bersama-sama antara pimpinan dan karyawan. Metode penilaian kerja berorientasi masa depan mencakup yang pertama, penilaian diri sendiri, yang kedua, menjalankan berdasarkan sasaran atau manajemen berdasarkan sasaran, implikasi penilaian kerja individu dengan pendekatan MBO, manajemen by object. Yang keempat, penilaian dengan psikolog. Yang terakhir, pusat penilaian. Baik, itu saja penjelasan dari saya mengenai penilaian kinerja. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan dari saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.